Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita bersyukur di dalam hidup ini, jikalau tidak ada kematian, maka semua manusia hidup di dalam penderitaan yang tidak pernah habis-habis. Kira-kira tahun 2007, saya berkenalan sama Pak Irwan sama Ibu. Waktu itu ada di Balikpapan, mereka adalah orang di dalam generasi awal di dalam perintisan Persekutuan Reform Injili Indonesia yang ada di Balikpapan. Dan saat itu kami sering pergi proksif, hamba-hamba Tuhan sering ke sana buat seminar-seminar, dan saya juga memimpin KKR siswa di daerah Balikpapan. Dan saat itu kami mulai kenalan, dan setiap kali saya ke sana selalu berjumpa dengan mereka, dan akhirnya setelah sekian tahun mereka pindahnya ke Surabaya, dan mereka juga beribadah di GRI Kertajaya, dan akhirnya kita ketemu lagi. Bersyukur untuk semua ini, Tuhan sudah memimpin semua perjalanan bagaimana seorang anak Tuhan dipakai oleh Tuhan, dan kita juga dikasih kesempatan untuk melihat orang-orang yang kita cintai, dari mereka melayani Tuhan, dari mereka yang belum mengenal Tuhan, sampai mengenal Tuhan, dan bahkan sampai dipanggil pulang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kejadian yang boleh kami lihat dan kejadian yang boleh kami alami, menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, karena di dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan dosa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan senantiasa sabar menantikan orang-orang yang dulunya melawan Tuhan, yang dulunya belum mengenal Tuhan, tetapi satu persatu di dalam waktunya Tuhan, mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala hidup mereka yang sejati. Kami berdoa biar pada malam hari ini, sekali lagi firman Tuhan yang kami akan renungkan, menguatkan setiap saudara-saudara kami yang di dalam perasaan berduka ini, supaya apa yang mereka alami di saat ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi ini adalah pengharapan yang luar biasa yang sudah diterima oleh almarhum. Di dalam hidup, dia sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati perenungan firman Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya akan memberikan judul di dalam khotbah penghiburan ini, yaitu The Valley of the Shadow of Death. Ini adalah tema yang sangat penting, The Valley of the Shadow of Death. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 23, ini ayat yang selalu orang bacakan atau yang sering orang bacakan dan yang sering orang khotbahkan pada saat hari kedukaan. Dan saya akan memfokuskan berapa pokok poin di dalam pasal ini. Mazmur pasal ke-23 ini adalah Mazmur Daud. Hari ini saya akan membahas dua tokoh. Tokoh pertama Daud. Kita akan membaca dulu Mazmur pasal 23, nanti kita akan melihat tokoh kedua yaitu Yakub. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan kata lembah kekelaman. Inilah yang disebut the valley of the shadow of death. Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah ayat yang sangat penting yang keluar dari mulut Daud. Daud adalah seorang gembala dan dia tetap berstatus gembala. Tetapi apa yang dia kerjakan
objek yang dia layani ini berbeda. Pertama, sebelum dia dipilih oleh Tuhan, dia gembala kambing domba. Jadi objek yang dia layani adalah binatang. Lalu Tuhan memilih dia untuk menggembalakan seluruh kawanan domba Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan dia dipilih menjadi seorang raja. Di dalam Mazmur pasal 23 ini, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya dia. Daud adalah seorang gembala yang sangat mengerti kesulitan seorang gembala di dalam menangani domba-domba. Dan Daud adalah orang yang di dalam hidup sebelum dia menjadi seorang pemimpin Israel, dia selalu mengalami bahaya maut, saudara. Di dalam Alkitab dicatat, waktu Daud pernah bersaksi, dia mengatakan bagaimana dia menghadapi binatang buas yang coba menerkam dombanya dan dia melawan binatang buas itu. Jikalau dia kalah, maka dia akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Jadi sebagai seorang gembala, dia mengerti betapa mengerikannya menghadapi semua predator-predator yang akan memangsa kawanan domba. Nanti Daud akan mengalami kesulitan yang begitu besar waktu dia dipilih menjadi seorang gembala Israel, seorang pemimpin Israel. Dia selain menghadapi predator, tanda petik, yaitu musuh-musuh yang akan memerangi Israel, dia juga menghadapi domba-domba yang akan memberontak, yaitu bangsa Israel yang akan memberontak kepada pemimpinnya. Di dalam Mazmur pasal 23 ini, waktu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia betul-betul mengerti mengenai konteks gembala, dan dia betul-betul menjiwai betapa susahnya, tanda petik, Tuhan menggembalakan semua kaum pilihannya yang sebelumnya suka memberontak, setelah diselamatkan juga sering memberontak. Tetapi Tuhan dengan panjang sabar tetap menjadi gembala yang setia. Lalu di pasal 23 ini muncul tema yang sangat menarik, yaitu lembah kekelaman. Kita lihat sekali lagi tema lembah kekelaman ini di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat di ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat keempat, berjalan dalam lembah kekelaman. Ini ada dua tema tentang jalan. Di dalam komentari waktu membahas bagian ini, di ayat ketiga waktu bicara tentang jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Jadi Tuhan menghantar kita melewati jalan yang bagus, jalan yang lurus. Tetapi jangan salah, ada ayat keempat, ada jalan menuju lembah kekelaman. Kata jalan ini mengacu juga kepada kata bulat, saudara. Tuhan membawa domba-dombanya berjalan melalui jalan yang lurus. Padang rumput yang pertama sudah ditinggalkan, padang rumput kedua akan didatangi. Demikian seterusnya sampai nanti akan kembali ke padang rumput yang pertama. Karena padang rumput pertama sekarang rumputnya sudah tumbuh lagi. Demikianlah jalan yang seperti bulat dan memutar itu. Pada saat jalan yang memutar itu, maka akan melewati daerah yang namanya the dark shadow. Akan melewati yang namanya lembah kekelaman. Di dalam terjemahan yang lain memakai banyak sekali istilah. Ada yang memakai istilah the deepest shadow. Ada yang memakai istilah the deepest dari darkness, saudara. Jadi sudah gelap, ditambah lagi tempat yang paling dalam dari kegelapan. Kadang-kadang memakai istilah kekelaman yang kelam. Kelam yang sangat kelam. Sesuatu yang begitu gelap dan orang tidak mau ke sana. Dan kalau saudara membaca di dalam Alkitab, setiap kali bicara tentang kata lembah, itu nanti dikaitkan tentang lokasi di mana akan terjadi pertempuran.
Di dalam Kejadian pasal ke-14 ada kata lembah Sidim. Di situ nanti akan mulai adanya pertempuran, ada pertemuan raja-raja, lalu mereka menyusun strategi, nanti akan ada pertempuran. Lalu sampai kepada zaman Daud ada yang namanya lembah Asin. Di tempat itulah Daud berperang, menghabisi atau menghancurkan orang-orang dari Edom. Jadi lembah yang namanya Sidim, lalu lembah Asin, ini lembah yang dikaitkan dengan peperangan. Kenapa peperangan menuju ke daerah lembah? Kalau saudara melihat di konteks waktu itu, ada gunung-gunung yang begitu banyak, dan ada lembah-lembah yang begitu banyak, ada lembah yang sangat-sangat dalam. Dan lembah yang sangat dalam tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Karena begitu dalamnya dia, maka di tempat yang paling dalam itu gelap dan kelam luar biasa. Di tempat yang gelap itulah, disitulah tempat bersembunyi para penjahat-penjahat dan para perampok dan para orang-orang yang akan pergi berperang. Mereka menyembunyikan diri di situ. Kalau mereka bersembunyi di gunung-gunung, akan terlihat prajurit-prajurit kenapa begitu banyak ada di gunung. Oh, ada peperangan. Maka mereka akan mencari tempat perteduhan. Bukit-bukit batu itu tidak bisa untuk berteduh. Mereka masuk ke lembah-lembah yang sangat dalam, disitulah mereka bersembunyi, dan lokasi lembah biasanya ada airnya. Karena seluruh air itu mengalir ke bawah dan kumpulnya di lembah. Oleh sebab itu, orang-orang kalau berperang, mereka bertahan hidup ngumpulnya di lembah. Dan di lembah itu banyak penjahat, di lembah itu ada binatang buas yang mungkin sedang tidur di situ dan sembunyi di situ. Dan lembah-lembah itu kadang-kadang ada goa-goa di bukit-bukit batu yang kita tidak tahu di dalamnya ada binatang apa yang sedang berteduh. Maka tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang begitu mengerikan. Kalau kita berdiri di bukit batu, kita bisa memandang seluruh sisi dan kita tahu di mana ada musuh, di mana tidak ada musuh. Tetapi kalau sudah ada di lembah yang begitu panjang, kita tidak bisa melihat. Ternyata di depan lembah di ujung sana ada musuh yang sudah berkemah di situ. Dan kita tidak bisa melihat ke belakang, ada berapa musuh yang sedang mengejar kita. Karena lokasi ada di tempat yang bawah, dan lokasi itu lokasi yang gelap. Daud orang yang sangat mengerti mengenai dunia lembah ini. Karena dia pernah berperang di lembah Asin. Begitu mengerikan peperangan yang terjadi, maka terjadi pembunuhan yang sangat banyak di lembah itu. Berarti di lembah itu sudah berkerumun, bersembunyi semua orang-orang, dan mereka sudah berkemah di situ, mereka sudah tinggal di situ, dan terjadi peperangan. Nanti sampai kepada zaman Amasya juga ada peperangan di daerah lembah Asin itu. Nah, sekarang kita kembali, waktu berbicara mengenai lembah kekelaman, selain bicara kengerian daripada lembah ini, di dalam konteks perjanjian lama, lembah kekelaman ini nanti dihubungkan dengan dunia kematian. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub. Saya ajak saudara untuk melihat kitab Ayub. Ini tokoh pertama yang kita bahas tentang gembala dikaitkan dengan Daud. Nanti tokoh kedua yang saya mau bahas adalah Yakub. Kita masih membahas tokoh yang pertama. Sekarang kita bandingkan dengan Ayub waktu memakai kata kekelaman ini. The valley of the shadow of death ini. Kita lihat Ayub pasal yang ke-10 ayat 21 dan 22. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat. Saudara perhatikan ini repetisi kata yang terus-menerus diulangi. Negeri yang gelap, kelam pekat. Negeri yang gelap gulita, tempat yang
kelam pekat dan kacau balau. Atau di dalam terjemahan lain suka memakai istilah the deep shadow without order. Kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan, saudara. Apa artinya? Kalau kita melihat konteks lembah, cahaya terang menerangi gunung-gunungnya, bukit-bukitnya. Lalu makin menuju ke bawah, makin agak gelap. Makin menuju ke paling bawah, ke titik yang terdalam, maka itulah titik yang paling gelap, saudara. Tempat yang paling gelap ada di lembah di titik yang paling dalam. Tetapi ada yang lebih gelap lagi. Itulah dunia orang mati, saudara. Dunia orang mati di dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan kubur. Selalu dikaitkan dengan turun ke dalam dunia orang mati. Tidak memakai naik ke dalam dunia orang mati. Selalu turun ke dalam dunia orang mati. Turun ke mana? Turun ke tempat yang paling gelap. Itulah dunia orang mati. Nah, Ayub mengerti mengenai betapa mengerikannya dunia orang mati ini. Jadi lembah kekelaman di dalam konteks Ayub ini bicara bukan hanya, tadi kita sudah bahas tentang lembah yang terlihat secara fisik, ada bukit batu dan seterusnya, tapi ini sudah mengacu kepada dunia orang mati. Saya ajak saudara melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Perhatikan Yesaya pasal yang ke-9 di ayat yang pertama. Saya akan baca Yesaya pasal 8 ayat ke-23, lalu nanti pasal 9 ayat 1 kita bisa baca sama-sama ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, the land of the shadow of death, di tanah kekelaman, di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Waktu Yesus berkata, tanah Zebulon, tanah Naftali, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya. Terang telah terbit. Jadi sampai kepada zaman perjanjian baru, tidak ada wilayah yang namanya terang tidak bisa tembus menyinari sampai ke dalam-dalamnya. Bangsa yang sedang ada di tempat kegelapan yang begitu gelap, sekarang terang telah terbit atasmu. Oleh sebab itu, Yesus paling banyak melayani ke wilayah utara, dan Yesus paling banyak keliling pelayanan di daerah Zebulon dan di daerah Naftali. Waktu peperangan terjadi, maka waktu dari wilayah timur, dari wilayah Persiakah, dari wilayah Elamkah, waktu mereka mau menggempur tanah perjanjian, mereka akan melewati sabit subur, lalu mereka akan masuk dari wilayah atas. Di wilayah atas ada kota Dan. Lalu nanti turun, maka akan ketemu yang namanya Zebulon dan Naftali. Daerah itu akan digempur duluan. Sedangkan kalau dari bawah, dari Mesir mau menggempur ke atas, ini wilayah padang gurun. Wilayah sabit subur, mereka gempur dari atas, maka nanti Zebulon dan Naftali akan mengalami penggempuran yang duluan. Daerah di situ banyak bangsa-bangsa lain. Dari situ naik ke atas, ada Tirus, ada Sidon. Itu daerah yang ada di ambang maut. Karena musuh kalau datang menyerang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Maka akan terjadi pembunuhan. Dan mereka akan mati baik di siang, baik di malam, atau baik di sore. Dan Yesus paling banyak melayani wilayah utara, khususnya daerah Zebulon,
khususnya daerah Naftali, untuk menggenapkan terang telah terbit atasmu di bangsa-bangsa lain, di negeri yang diam di dalam kekelaman. Artinya apa? Negeri itu, daerah itu bisa kapan saja digempur. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi waktu bicara Tuhan adalah gembalaku, Tuhan memimpin aku, sudah melewati. Daud mengerti semua kesulitan ini dia bisa lewati karena ada satu pegangan, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan yang beserta dengan aku, Tuhan yang adalah gembalaku. Tuhan yang beserta dengan aku adalah Raja yang menyiapkan hidangan bagiku di hadapan semua lawan-lawanku. Dan aku mau diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud adalah satu contoh mengenai dia mengerti Tuhan ada gembala dan bagaimana hidupnya yang penuh dengan kekelaman. Akhirnya dia bisa lewati. Kekelaman yang dia alami yaitu selalu diburu oleh Saul. Dan dia mempunyai semacam pengertian. Dia mungkin bisa ditangkap, dia mungkin bisa dibunuh, dia mungkin bisa dikerjain. Maka dia waktu melarikan diri, dia selalu bersatu kepada Tuhan dan selalu komunikasi sama Tuhan. Dan saat dia pergi dari hadapan Saul, disitulah Tuhan mengizinkan di dalam pergumulan yang begitu sulit ini memunculkan mazmur-mazmur yang begitu banyak, saudara. Dia dikejar oleh Absalom, keluar mazmur. Waktu di tengah-tengah ketersendirian, keluar mazmur yang begitu banyak. Dan dia berhasil melewati semua lembah kekelaman dengan mazmur puji-pujian di hadapan Tuhan. Sekarang saya akan mempercepat, kita akan melihat tokoh yang kedua yang mengerti Tuhan adalah gembalaku. Orang itu adalah Yakub. Saya akan mengajak saudara untuk melihat Kejadian pasal ke-48. Ini adalah kata atau tema Tuhan adalah gembalaku pertama kali muncul di dalam Alkitab. Sedangkan di Mazmur pasal 23 itu sudah di dalam zaman Daud. Di masa-masa awal orang yang mengkaitkan Tuhan adalah gembala itu adalah Yakub. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-48. Kejadian pasal ke-48, saya akan baca dari ayat yang ke-14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya. Yakub mengulurkan tangan kanannya, meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Efraim dan Manasye ini anak dari Yusuf. Sekarang lihat ayat ke-15. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Jadi kalau saya tarik nanti ada benang merah yang sangat penting. Kita lanjutkan dulu. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Yakub adalah orang pertama yang mengeluarkan kata Tuhan adalah gembalaku. Dan Yakub adalah seorang gembala. Yakub waktu memunculkan tema Tuhan adalah gembalaku, Yakub mengkaitkan dengan leluhur sebelumnya dan dia mengkaitkan dengan generasi di zaman dia dan generasi yang akan datang. Berarti tema Tuhan adalah gembalaku tidak boleh berhenti pada saat kita yang sekarang hidup. Tema Tuhan adalah gembalaku, mesti kita kaitkan dengan leluhur kita. Orang yang sudah hidup sebelum kita, lalu yang sudah dipanggil Tuhan pulang, lalu kelanjutannya akhirnya sampai di kita, lalu diteruskan. Mari kita lihat seluruh benang merah ini di ayat ke-15 pasal ke-48. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf.
Ada Abraham, ada Ishak, ada Israel atau Yakub. Jadi Abraham, Ishak. Abraham, Ishak. Ini nenek moyangku dan ayahku. Lalu Yakub atau Israel. Di bawahnya Yakub ada Yusuf. Di bawahnya Yusuf ada Manasye dan Efraim. Jadi waktu membahas Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang sudah menggembalakan ayahku, menggembalakan nenekku atau Abraham, lalu Ishak, dan Tuhan yang sudah menggembalakan aku sampai hari ini, lalu tidak berhenti nanti saat saya mati. Tuhan akan menggembalakan Yusuf, Tuhan akan menggembalakan Efraim, Tuhan akan menggembalakan Manasye. Inilah tema Tuhan adalah gembalaku yang terus berkelanjutan sampai generasi demi generasi. Dan Yakub adalah orang yang pernah lewati lembah kekelaman yang sangat gelap. Mari kita lihat satu ayat di pasal ke-45. Di pasal ke-45, saya akan baca di ayat ke-26. Kejadian 45 ayat ke-26, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat lagi mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi dalam hidupnya Yakub yang begitu luar biasa disertai oleh Tuhan. Tetapi sampai masa tuanya, dia menyadari hidupnya penuh dengan kekelaman. Dan dia sudah dingin, tidak percaya siapapun lagi. Karena anak-anak dia menipu dia, tidak ada lagi orang yang dia bisa banggakan, saudara. Di tengah-tengah ketersendirian ini, di dalam kegelapan yang begitu gelap ini, mendadak muncul terang yang memberikan semangat, yaitu Yusuf masih hidup. Dan dia sudah begitu pesimis akan hidupnya yang penuh kekelaman itu, tetapi mendadak ada terang yang muncul yang memberikan dia semangat hidup, yaitu dia mendengar bahwa Yusuf yang tadinya dia kira mati, ternyata Yusuf ini hidup. Jadi tema tentang mati, tema tentang hidup. Kalau Yusuf mati, ini kekecewaan yang luar biasa, kekelaman yang luar biasa. Tapi waktu dia dengar Yusuf masih hidup, bangkitlah semangatnya. Yusuf juga pernah mengalami masa kekelaman yang luar biasa. Dia yang akhirnya sudah dijual, dia yang akhirnya dikecewakan oleh saudara, bahkan sampai ke Mesir. Dia adalah orang yang dipenjarakan di tempat yang paling gelap itu, yang paling tidak enak itu. Tetapi mendadak Tuhan bangkitkan dia, munculkan dia menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi seorang yang dipercaya di istana. Ada terang lagi, sehingga dari Yusuf semua bangsa-bangsa sekitar yang kelaparan sekarang mendapatkan hidup dan suplai makanan. Makanan disediakan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa melalui Yusuf ini. Lalu kita yang masuk di dalam kekelaman, apa yang bisa memberikan kita jaminan satu pegangan dan semangat hidup? Yaitu di dalam dunia kekelaman ada terang Tuhan yang bercahaya. Dan terang Tuhan adalah terang yang hidup. Almarhum Bapak Chin Ket Hian, dia sudah melewati semua lembah kekelaman ini. Dan dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia kalau sekarang boleh berkata dan kita boleh dengar, dia akan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saya sudah melewati kekelaman maut itu. Dan sekarang saya tidak ada di dalam dunia maut itu.
karena saya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya yang percaya kepada Kristus yang mati, saya sudah bersama-sama dengan Kristus. Jikalau kita yang berduka mempunyai semangat yang seperti Yakub, yang sudah kecewa, banyak kekelaman di dalam hidup ini, karena apa yang dia pikir tentang Yusuf ini sudah mati, maka hilanglah semangatnya. Tetapi dia harus sadar, Yusuf yang dia pikir mati, ternyata Yusuf hidup. Karena Yusuf dilahirkan dari Rahel yang dia cintai, dia begitu sayang kepada Yusuf. Belum sampai memperhatikan terlalu lama, Yusuf sudah dianggap mati, dimakan oleh binatang buas, dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan disitulah munculnya kegelisahan dan munculnya hidup yang pesimis sampai akhirnya masa tua. Yakub hatinya ini sudah dingin, dia tidak percaya lagi kepada semua anak-anaknya. Karena di otak dia ada satu orang yang dia harapkan, tapi dia pikir sudah mati. Mendadak muncul satu terang yang menyala-nyala itu, begitu dia dengar Yusuf masih hidup, maka bangkitlah semangatnya. Saya harap semua yang berduka mempunyai konsep ini. Kita melihat ada orang yang sudah mati. Jangan kita tidak berpengharapan. Biar kita seperti Yakub yang melihat terang yang bercahaya itu, yaitu mendengarkan bahwa satu kabar yang luar biasa. Yakub mendengarkan bahwa Yusuf yang kau kira mati, Yusuf masih hidup. Yusuf sendiri di dalam hidup mengalami kekelaman yang luar biasa. Tetapi Yusuf berhasil melewati semua itu dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan makanan yang begitu banyak kepada orang-orang yang sedang di dalam kelaparan. Dan melalui Yusuf inilah ada sukacita, ada kehidupan karena apa yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu bijaksana untuk mengumpulkan semua makanan-makanan karena akan masanya masa paceklik, dan akhirnya semua yang harusnya mati, yang sudah pesimis, tidak ada makanan lagi, tapi mereka mengarahkan hati dan pikiran mereka ke Mesir karena di situ ada suplai makanan. Akhirnya semua yang ada di ambang kematian, di lembah maut seperti itu, mereka mendapatkan hidup. Karena Tuhan menyiapkan makanan kepada bangsa-bangsa melalui Yusuf. Saya akan menyimpulkan khotbah ini, Daud dan Yakub. Dua tokoh ini sama-sama mengalami lembah kekelaman, tetapi mereka sudah mempunyai semangat. Mereka melihat terang. Karena Yusuf masih hidup, yang Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Saya harap semua yang berduka ini mempunyai konsep yang sama, yaitu tidak melihat kepada kematian sebagai akhir dari segala sesuatu, tetapi melihat kepada kebangkitan, melihat kepada yang hidup. Almarhum sekarang bukan diakhiri dengan mati dan selesai, tetapi dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia hidup. Terakhir, waktu bicara tentang gembala tadi dikaitkan dengan bagaimana Tuhan sudah memimpin leluhur kita, Tuhan juga memimpin kita sekarang. Tapi ingat, bagaimana Tuhan juga akan memimpin generasi berikutnya. Biar iman yang turun dari leluhur kita, iman yang sekarang kita sudah miliki, dan iman itulah yang kita harus ajarkan terus. Sehingga anak cucu kita, mereka juga menikmati Tuhan adalah gembala mereka, Tuhan adalah Raja di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih meskipun begitu banyak gangguan di dalam live streaming ini, tapi Tuhan sudah memimpin sampai akhir khotbah ini. Biar khotbah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ditinggalkan, yang sedang berduka. Biarlah kami bisa melihat di tengah-tengah gelapnya awan yang begitu pekat, tetapi ada terang Tuhan yang terus bercahaya, yang terus menjadi sumber hidup, yang menerangi setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.